Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran perancangan user experience. Hari ini kita akan melihat apa itu micro interaction. Micro interaction mungkin sebuah istilah yang jarang didengar, tetapi mungkin sering kita hadapi juga ketika menggunakan sebuah aplikasi. Ada yang menyebutnya juga sebagai UI motion. Apa itu micro interaction? Micro interaction adalah interaksi-interaksi kecil yang dilakukan oleh user berinteraksi dengan sistem yang memberikan sebuah pengalaman atau memberikan efek sederhana kepada pengguna sehingga membuat kita menjadi terkesan atau membuat kita menjadi memiliki experience ketika kita menggunakan berinteraksi dengan sebuah aplikasi. Micro interaction yang bagus jika dirancang atau disiapkan dengan baik akan memberikan dampak emosi experience yang baik juga kepada user. Tapi jika tidak didesain atau disiapkan dengan baik, maka akan memberikan dampak efek experience yang juga kurang baik kepada user. Sehingga dalam perancangan user experience kita perlu memperhatikan bagaimana kita juga memberikan sentuhan micro interaction dalam aplikasi yang kita buat. Secara umum, micro interaction adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan aplikasi, ada interaksi kecil atau animasi-animasi sederhana kecil yang merupakan respon dari apa yang kita lakukan kepada aplikasi kita. Secara umum, cara kerjanya adalah ketika user memberikan sebuah input atau sebuah proses kepada aplikasi, maka kemudian sistem merespon dengan efek-efek tertentu, atau juga sistem melakukan secara otomatis ketika sebuah kondisi terjadi, sehingga kemudian memberikan interaksi-interaksi atau animasi-animasi kecil yang memberikan efek visual yang menarik bagi penggunanya. Micro interaction sangat bermanfaat di dalam meningkatkan user experience daripada penggunaan aplikasi, di mana dia juga menunjang salah satunya misalkan menentukan sistem status misalkan. Dengan adanya interaksi yang merespon dari satu input yang diberikan oleh user, maka kita akan merasakan adanya kehadiran atau adanya interaksi dari sistem yang merespon apa yang kita berikan. Seperti contoh ketika kita menekan sebuah tombol dan kemudian button itu memberikan satu efek gerak, kemudian berpindah ke halaman tampilan yang kemudian ada transisi dan seterusnya. Selain itu, micro interaction juga bisa kita gunakan untuk mencegah user melakukan error misalkan. Ketika kita memberikan input password yang keliru, kemudian sistem memberitahukan bahwa password kita salah, di mana pada bagian password ada informasi bahwa kita melakukan input password yang tidak sesuai. Ya, secara umum micro interaction atau kita menyebut juga UI motion ada 3 macam, yaitu functional motion, kemudian structural motion, dan emotional motion. Kita akan coba lihat satu persatu masing-masing dari jenis motion ini. Yang pertama adalah functional motion. Functional motion adalah sebuah interaksi-interaksi kecil, motion-motion kecil yang terjadi dalam rangka fungsi-fungsi tertentu yang ada dalam aplikasi. Misalnya ketika kita melakukan drag and drop, ada interaksi visualisasi motion yang terjadi untuk membuat kita tahu bahwa proses drag and drop itu sedang terjadi. Atau misalkan ketika kita melakukan add to playlist, maka ada interaksi kecil yang menunjukkan bahwa proses yang kita lakukan itu sudah sedang terjadi. Ataupun misalkan ketika kita mengupload file, maka ada interaksi yang menunjukkan bahwa proses upload file sedang terjadi. Interaksi-interaksi kecil ini membuat kita merasa ada hubungan relasi dengan aplikasi yang sedang kita gunakan. Berikut juga contoh-contoh functional motion yang lain yang Yang kedua adalah structural motion. Structural motion adalah interaksi-interaksi kecil atau motion-motion kecil yang terjadi kaitannya dengan struktur daripada aplikasi yang kita gunakan. Jadi misalkan ketika kita berpindah dari sebuah page ke page yang lain atau halaman satu ke halaman yang lain, maka ada
interaksi kecil, ada motion kecil yang membuat kita merasa bahwa sistem sedang bekerja merespon dari apa yang kita lakukan. Berikut beberapa contoh structural motion yang bisa kita terapkan pada aplikasi kita. Dan yang ketiga adalah emotional motion, di mana ini adalah sebuah motion gerakan-gerakan interaksi kecil yang merespon dari apa yang dilakukan oleh pengguna dalam rangka memberikan efek secara emosional kepada pengguna bahwa sistem merespon sesuatu yang memberikan kesenangan atau keceriaan bagi pengguna. Misalnya ketika kita melakukan like pada sebuah foto di Instagram, maka ada muncul animasi bentuk hati gitu yang muncul ketika kita melakukan double tap di sebuah foto di Instagram. Itu memberikan dampak emosional bahwa apa yang kita lakukan untuk like sebuah postingan itu mendapatkan respon yang feedback yang baik daripada aplikasi yang kita berikan like tersebut. Contoh-contoh yang lain adalah ketika kita memvisualisasikan animasi tertentu yang memberikan efek emosional. Misalnya ketika kita sedang menunggu suatu proses, kemudian ada animasi-animasi yang sederhana, atau kemudian penggunaan emoticon yang memberikan respon terhadap apa yang kita interaksikan dalam sistem, apakah emoticon senang, sedih, atau dan sebagainya. Berikut beberapa contoh yang bisa dilihat terkait dengan emotional motion. Interaction design anatomy ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Pertama ada interaction trigger, ada response, ada timing, dan easing. Yang pertama kita lihat apa itu interaction trigger. Interaction trigger adalah bahwa setiap interaksi yang terjadi itu ada triggernya atau ada pemicunya. Ketika kita menekan sebuah tombol tertentu, kita melakukan gestur swipe, double tap, dan sebagainya yang kita lakukan kepada aplikasi yang kita gunakan, kemudian itu memicu terjadinya interaksi. Itu namanya trigger, jadi harus ada pemicunya. Biasanya dari gestur-gestur yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedua adalah respon. Apa respon yang dilakukan oleh sistem, interaksi yang terjadi ketika kemudian si user tadi melakukan triggernya. Sehingga kita perlu mendefinisikan bagaimana sistem merespon dari trigger yang dipicu oleh aktivitas gestur dari si pengguna. Yang ketiga adalah timing. Bagaimana timing yang kita setting supaya respon itu berapa lama? Apakah dia dalam waktu singkat atau cepat atau lama, ya? Dimana waktu yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari sekitar 300 milisecond untuk bisa interaksi itu bisa kita nikmati dengan baik. Karena kalau terlalu panjang itu justru akan mengganggu kenyamanan dari penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir adalah aspek easing atau bagaimana proses pergerakan daripada objek yang bergerak dalam interaksi itu tidak sekedar bergerak begitu saja, tetapi ada efek easing yang perlu kita lakukan. Berikut ada contoh beberapa bentuk easing yang bisa kita gunakan. Jadi pergerakan yang sifatnya linear, pergerakan yang mungkin cepat di awal kemudian agak melambat di belakang, atau pergerakan yang melambat di awal tapi kemudian lebih cepat di belakang, atau pergerakan yang seperti apa yang efek easingnya itu membuat kita merasa nyaman bahwa sistem merespon secara natural dari interaksi yang terjadi. Berikut adalah contoh visualisasi dari beberapa jenis easing yang bisa kita lihat. Jadi ada gerakan yang linear, ada yang accelerate, kemudian ease both, jadi melambat di awal dan di akhir, atau dia decelerate, melambat di akhir, atau dia elastic. Dalam merancang user experience dari sebuah aplikasi, kita dapat mengimplementasikan interaction motion ini dalam prototyping yang kita buat ataupun nanti dalam aplikasi yang sebenarnya. Mungkin dalam mata kuliah ini, dalam perancangan user experience, kita belajar bagaimana membuat micro interaction pada aplikasi yang kita buat menggunakan prototyping tools. Ada beberapa prototyping tools yang memfasilitasi kita untuk membuat juga
motion interaction ini. Kita bisa menggunakan InVision Studio, menggunakan Flinto, Principle, Prototype, maupun FrameX ataupun Figma, di mana prototyping tools itu memfasilitasi kita untuk bisa melakukan adanya interaction motion di dalam sebuah efek dari aplikasi yang kita rancang. Berikut adalah contoh-contoh micro interaction yang dibuat dengan menggunakan prototyping tools yang dapat kita coba untuk bagaimana kita menambahkan micro interaction ini untuk memberikan efek yang baik bagi pengguna dan meningkatkan experience dari pengguna dalam menggunakan aplikasi yang kita buat. Jangan menyerah, hadapi, karena kau tak sendiri. Bersama kita arungi samudra kehidupan. Oh, pantang menyerah dan yakin semua akan baik-baik saja. Tetaplah bermimpi. Baik, demikian penjelasan tentang micro interaction atau UI motion yang dapat kita terapkan dalam rancangan user experience aplikasi kita agar memberikan experience yang lebih bagi pengguna ketika mereka berinteraksi dan menggunakan aplikasi yang kita buat. Tetaplah